Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sehat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu, mahasiswa UT untuk tutorial online mata kuliah karya ilmiah di PGSD. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu dan melaksanakan tutorial web ketiga setelah 2 kali kita undur waktunya. Mohon maaf saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena ada beberapa kepentingan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, untuk itu pada kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai aturan atau panduan mengenai penulisan karya ilmiah yang diselenggarakan Universitas Terbuka. Ternyata panduan yang sebelumnya saya kirim di grup itu masih ada beberapa hal yang bersinggungan, ada beberapa hal yang sering bertolak belakang, sehingga nanti akan saya kirimkan ulang panduan yang terbaru yang telah UT siapkan khusus untuk tahun ini. Nah, kemudian agenda kita pada hari ini adalah yang pertama kita coba cek dan periksa tugas 3 yang telah Bapak Ibu kumpulkan. Kemudian setelah itu kita bahas beberapa aturan mengenai karya ilmiahnya, sehingga nanti bisa menyempurnakan karya ilmiah yang akan Bapak Ibu kumpulkan pada tugas keempat. Yang tenggat waktunya itu pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Nah, untuk itu kita coba bahas mengenai garis besar karya ilmiah dulu ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang terkendala jaringan atau kegiatan yang tidak memungkinkan, saya izinkan untuk off kamera ya. Tidak apa-apa, yang penting bisa menyimak kegiatan tutorial web kali ini. Punya saya, Pak, hujan deras di sini, jadi kameranya nggak bisa dihidupkan. Ya, nggak apa-apa Ibu. Bagi Bapak Ibu yang bisa menyalakan kameranya, dihimbau untuk menyalakan kameranya. Bagi yang tidak bisa, tidak usah dipaksakan. Nah, ini ada panduan terbaru mengenai karya ilmiah, yang mana secara garis besar karya ilmiah yang nantinya akan Bapak Ibu kumpulkan itu ditujukan untuk suatu publikasi. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada resensi, kemudian ada paper atau makalah, lalu artikel, ada buku ilmiah, monograf, dan sebagainya. Kemudian struktur atau sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut. Format karya ilmiah untuk publikasi ini ditampilkan dalam pedoman yang tertera dalam format atau template yang secara umum berbentuk suatu publikasi, baik itu proceeding, jurnal, buku, monograf, dan lain-lain. Nah, meskipun demikian, setiap penerbit buku ilmiah, jurnal, proceeding, ataupun yang lainnya, mereka memiliki aturan dan ketentuan masing-masing yang harus diikuti oleh setiap penulis yang akan menerbitkan tulisannya. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu kan kebanyakan menulis karya ilmiahnya berdasarkan laporan dari PKP atau PTK-nya ya, betul Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, jadi nanti ketika penulisannya itu ada beberapa bagian yang tidak diikutsertakan pada begini, dari laporan PKP atau PTK itu ada beberapa bagian atau beberapa materi yang tidak diikutsertakan pada karya ilmiahnya. Nah, saya dapat informasi dari Kaprodi PGSD, dari Pak Alvin, kemudian beberapa pengarahan mengenai karya ilmiah ini, bahwa luaran atau output dari mata kuliah PKP atau PTK nanti itu hanya laporannya saja. Sementara untuk karya ilmiahnya akan dihasilkan dari tutorial online karya ilmiah ini. Betul begitu ya Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, jadi nanti khusus bagian-bagian penting yang akan Bapak Ibu publikasi itu tercantum di karya ilmiahnya. Nah, kemudian ini beberapa bagiannya, kita kembali ke panduannya atau selingkung karya ilmiah yang disediakan oleh UT. Yang pertama resensi. Resensi ini kita lewat saja, karena sejatinya
nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan atau yang akan kita kerjakan itu adalah artikel ilmiah. Nah, di sini adalah artikel ilmiah ya, berupa jurnal atau proceeding. Rencananya kita akan terbitkan dalam satu jurnal yang dikelola oleh universitas terbuka. Nah, kemudian struktur atau sistematikanya tertera di sini, ada judul karya ilmiah, kemudian identitas penulis, yaitu nama jelas Bapak Ibu, kemudian jika memang diambil dari laporan PTK atau PKP, dosen pengampunya disertakan, kemudian nanti tutor untuk karya ilmiah, yaitu saya, disertakan sebagai nama ketiga. Setelah itu ada abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia, kemudian abstrak dalam bahasa Inggris. Dan ini sifatnya tentatif ya, lebih diutamakan menulis abstraknya saja. Apabila memang diperlukan, nanti kita bisa buat abstraknya yang dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup bab 1 pada laporan PKP atau PTK yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi ada latar belakang, kemudian masalah yang dihadapi, hingga nanti penyelesaian rumusan masalahnya itu seperti apa. Kemudian di bagian kedua ada metode penelitian atau kerangka pemikirannya. Nah, ini meliputi hal-hal apa yang akan dikerjakan atau yang telah dikerjakan, lebih ke arah prosedurnya. Kemudian setelah itu ada hasil dan pembahasan. Ini sesuai dengan hasil dan apa yang Bapak Ibu dapat selama mengerjakan PKP atau PTK-nya. Di akhir ada simpulan dan saran. Saran mengenai kegiatan yang telah Bapak Ibu kerjakan, apakah ada beberapa variabel atau parameter yang perlu ditingkatkan atau mungkin terlalu luas sehingga beberapa hal perlu dikerucutkan atau dibuat lebih spesifik. Dan itu masing-masing akan memberikan simpulan dan saran yang berbeda-beda. Kemudian referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka di sini adalah referensi-referensi yang Bapak Ibu gunakan dalam mengutip atau mendukung teori-teori yang Bapak Ibu ambil dalam proses menyelesaikan laporan PTK-nya. Nah, sesuai dengan arahan dari UT bahwa referensi itu minimal adalah 10, 5 dari buku dan 5 lagi dari jurnal atau artikel yang terdapat dalam jurnal. Nah, kemudian secara lebih rinci di sini ada penjelasannya, judul artikel. Yang pertama dari judul artikelnya. Nah, judul ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap sebuah artikel sekaligus berperan sebagai daya tarik bagi pembaca. Jadi sebaik mungkin judul yang Bapak Ibu tulis itu menarik ya untuk para pembaca. Jadi menimbulkan rasa penasaran. Kemudian melalui judul ini pembaca akan tahu apa yang diharapkan dari sebuah artikel karya ilmiah. Jadi nantinya pembaca itu sudah langsung dapat memikirkan apa yang dapat ia peroleh setelah membaca karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah judul artikel atau judul karya ilmiah yang menjadi tugas Bapak Ibu. Yang pertama, judulnya ini spesifik ya, mengenai misalnya salah satu metode pembelajaran dalam bidang atau dalam mata pelajaran matematika. Kemudian judulnya ini terdiri dari 3 hingga maksimal 20 kata. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih menggunakan judul pada laporan PTK-nya, biasanya ada beberapa mahasiswa di kelas yang lain, judulnya itu cukup banyak, sampai 2 atau 3 kalimat, dan lebih dari 20 kata. Nah, nanti bisa kita sederhanakan, bisa kita reduksi sehingga maksimalnya itu 20 kata. Kemudian jika ada anak judul, itu tidak mengulang kata dalam judul. Ya, misalnya kita menggunakan salah satu metode pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu, misalnya mata pelajaran matematika. Nah, sebaiknya di sana tidak ada pengulangan subjek yang sama, misalnya untuk matematikanya. Lalu huruf pertama pada setiap kata dalam judul dan subjudul ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata depan dan kata gabung. Misalnya, ini ada contoh-contohnya ya, ada dan, atau, pada, dan yang lain-lainnya. Nah, nanti daftar kata depan atau kata gabung itu bisa kita cek bersama-sama. Kemudian judulnya ini ditulis pada posisi center dan diberi tebal atau bold, kemudian ukurannya 12, menggunakan font Times New Roman. Nah, contohnya seperti ini, pengembangan museum virtual reality berbasis inquiry dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Nah, itu bagian pertama tentang judul. Ketika saya menyampaikan materinya, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita nggak perlu nunggu sesi tanya jawabnya ya, jadi bisa langsung potong aja. Oke, kita lanjut. Bagian kedua yaitu ada identitas penulis. Nah, identitas ini terdiri atas penulis pertama, yaitu nama Bapak Ibu, kemudian nama penulis keduanya itu pembimbing dari PTK atau PKP yang ada dalam laporan. Jika Bapak Ibu mengambil dari laporan PKP atau PTK-nya. Kemudian nama penulis ketiga yaitu untuk tutor mata kuliah Karya. Kemudian ada alamat email dan afiliasi penulis. Nah, di sini ada contoh formatnya ya. Yang penulis pertama yaitu nama Bapak Ibu, diikuti emailnya, kemudian penulis kedua itu pembimbing pertama, dosen yang mengampu mata kuliah PTK atau PKP-nya, kemudian penulis ketiga tutor dalam tutorial online kelas karya ilmiah. Nah, kemudian untuk afiliasinya nanti bisa disesuaikan. Apakah untuk afiliasinya kita memakai tempat kerja masing-masing ataukah disesuaikan di universitas terbuka semuanya. Kemudian setelah itu ada abstrak atau abstrak. Nah, penulisan abstrak ini ada aturannya juga ya, sama seperti 2 poin sebelumnya. Yang pertama, abstrak ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya untuk abstrak, dan yang bahasa Inggris kita tulis miring semua. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah paham dalam penulisan abstrak atau abstrak ini. Biasanya ditulis dalam satu paragraf, terdiri atas 150 hingga 250 kata. Kemudian isinya itu memuat deskripsi singkat tentang masalah, kemudian deskripsi subjek penulisan, metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat, kemudian mencakup prosedur pembuatan data, deskripsi instrumen, sampel, itu untuk penelitian kuantitatif, dan informan, itu untuk penelitian kualitatif. Kemudian teknis analisis data yang digunakan, lalu hasil atau temuan penelitian. Dan terakhir mencakup simpulan dan saran pada proses penulisan karya ilmiah ini atau artikelnya. Ya. Lalu setelah itu ada kata kunci. Nah, kata kuncinya ini memuat kata-kata yang merupakan konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Dan ini ditulis secara alfabetis dari A sampai Z. Biasanya terdapat 3 sampai 6 kata yang dipisahkan oleh tanda koma. Nah, ini contoh abstraknya. Kita buat dalam satu paragraf utuh, jadi tidak ada bagian yang menjorok. Lalu, ya biasanya kalimat pertama itu adalah tujuan atau latar belakangnya, diikuti oleh misal permasalahan, lalu prosedur atau metode yang digunakan. Setelahnya diikuti hasil hingga di akhir kesimpulan. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu hal-hal yang diangkat atau menjadi poin utama atau yang di-highlight dalam artikel atau karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis. Nah, ini abstraknya dalam bahasa Inggris, isinya sama-sama saja, hanya mungkin nanti ada beberapa grammar yang perlu dibahas, misalnya mengenai pembuatan frase atau penulisan hal-hal yang lainnya. Lalu ada bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini berisi tentang penjelasan masalah yang Bapak Ibu teliti atau yang Bapak Ibu dalami. Berisi data empiris atau kajian pustaka yang mendukung masalah yang Bapak Ibu angkat. Kemudian tujuan penelitian tercantum di sana. Nah, lalu ada metode penelitian, menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian, serta penjelasan mengapa metode tersebut dipilih. Nah, biasanya pada bagian pendahuluan dan metode ini, Bapak Ibu pasti mengambil beberapa referensi yang menjadi penguat alasan kenapa metode atau permasalahan itu diangkat. Nah, referensi itu yang nantinya akan disimpan dalam daftar pustaka. Seperti itu. Kemudian di sini ada sumber informasi, kemudian pengembangan instrumen, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis datanya. Lalu setelah metode ada hasil dan pembahasan. Bagian hasil ini berisi pemaparan hasil penelitian sesuai analisis yang dilakukan. Jadi
apapun hasil yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan penelitian tindakan kelasnya yang tercantum dalam laporan itu disampaikan juga dalam hasil pembahasan pada karya ilmiahnya. Nah, namun tidak semua data, misalnya Bapak Ibu pada PTK-nya itu mengangkat beberapa variabel. Nah, untuk karya ilmiahnya bisa kita angkat hanya satu variabel saja, jadi tidak perlu semuanya. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mengangkat variabel yang lain menjadi karya ilmiah yang lain, dan itu bisa-bisa saja seperti itu. Nah, kemudian di dalam hasil dan pembahasannya ini terdapat data yang disajikan, baik itu dalam bentuk tabel, grafik, sehingga nantinya tidak perlu dinarasikan lagi. Pada bagian pembahasan berisi analisis dan sintesis temuan kajian yang dikaitkan dengan teori-teori atau penelitian terdahulu. Nah, beberapa referensi pun bisa kita masukkan di bagian hasil pembahasan ini sebagai penguat dari analisis atau sintesis yang telah kita lakukan. Kemudian kedalaman analisis dan sintesisnya ini sangat penting karena dapat menjadi indikasi pemahaman penulis dalam memahami permasalahan dalam kaitannya dengan konteks dan lingkup kajian yang lebih luas. Nah, artinya di sini kan bagian krusialnya hasil yang Bapak Ibu peroleh selama melakukan penelitian tindakan kelas juga yang ada dalam laporan PKP-nya. Sehingga nanti bisa dibilang hasil dan pembahasan ini adalah tujuan utama para pembaca. Nah, sebaik mungkin kita buat agar kata-katanya atau diksinya itu mudah dipahami oleh para pembaca. Lalu setelah hasil dan pembahasan ada simpulan dan saran. Nah, ini adalah sintesis dari hasil kajiannya. Dalam penyusunan simpulan, kaitkan kembali dengan rumusan masalah yang ditulis pada bagian pendahuluan artikel. Nah, biasanya simpulan yang ditulis di sini tidak berupa poin ya. Kita tulis dalam satu paragraf atau kita sampaikan dalam kalimat. Meskipun beberapa simpulan yang kita dapatkan, secara umum ditulisnya itu dalam bentuk paragrafnya. Jadi misal kalimat pertama itu menjawab permasalahan yang pertama, kemudian kalimat keduanya menjawab permasalahan kedua, dan seterusnya. Adapun jika Bapak Ibu menuliskan atau menyajikan dalam bentuk poin itu sama-sama saja, tidak masalah. Nah, simpulan ini bersifat naratif dan menghindari pengulangan-pengulangan angka-angka yang ditulis pada bagian hasil dan pembahasan. Jadi ketika misal dalam bagian hasil dan pembahasan Bapak Ibu melakukan penelitian secara kuantitatif, di sana menghasilkan angka-angka tertentu. Nah, pada bagian simpulan, angka-angkanya itu tidak serta-merta harus diikutkan. Jadi bisa kita sampaikan secara narasi saja. Kemudian tidak ada referensi yang dirujuk pada bagian ini. Jadi referensinya itu hanya dirujuk pada bagian hasil pembahasan saja. Simpulan ini hanya murni apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan, seperti itu. Kemudian sarannya ini spesifik sesuai hasil analisis. Apakah ternyata hasil penelitian yang Bapak Ibu kerjakan itu ada beberapa kekurangan, misalnya dari kondisi tertentu, atau mungkin terlalu luas sehingga yang Bapak Ibu bahas itu terlalu menyeluruh, tidak berfokus pada satu titik, sehingga beberapa variabelnya bisa dikurangi seperti itu. Nah, kemudian saran ini bersifat operasional. Jelas kepada siapa atau institusi apa saran tersebut ditujukan. Misalnya ada rekan Bapak Ibu dari institusi tempat Ibu Bapak bekerja sekarang mengikuti kegiatan perkuliahan yang sama. Namun ada beberapa tingkat di bawah Bapak Ibu. Nah, itu bisa ditujukan kepada rekan Bapak Ibu tersebut. Kemudian sarannya ini jelas dan spesifik apa yang disarankan, kontennya seperti apa, kemudian bagaimana saran itu dijalankan, berupa metode atau strategi. Nah, kemudian referensinya ini berisi rujukan atau pustaka ya, yang digunakan dalam penulisan artikel. Biasanya artikel dalam jurnal ilmiah, buku sumber, atau sebagai referensi yang lain. Dan ini disusun secara alfabetis. Dan penulisannya itu mengikuti American Psychological Association style atau APA style. Dan ini ada linknya, nanti saya bagikan juga panduannya di grup. Kemudian bisa juga menggunakan ketentuan dari pusat bahasa, atau di sini kita menggunakan UEBI ya. Nah, itu mengenai karya ilmiah. Lanjutannya ada monograf yang isinya kurang lebih sama mirip.
dengan artikel atau makalah pada umumnya. Terus ada juga, nah bab selanjutnya mengenai pengutipan dalam karya ilmiah. Nah ini sempat kita bahas di tutorial sebelumnya, harusnya kita bahas di tutorial sebelumnya. Kemudian ada contoh-contohnya juga. Nah mengenai perbaikannya nanti bisa kita bahas secara lebih rinci lagi ketika Bapak Ibu akan mengerjakan draft final dari karya ilmiahnya. Jadi nanti jika Bapak Ibu berkenan, saya turut serta juga dalam penulisannya. Namun yang saya fokuskan adalah mengenai struktur karya ilmiahnya, kemudian dari sisi kebahasaannya, diksinya, kemudian penulisan kalimatnya. Adapun mengenai kontennya atau isi dari karya ilmiahnya itu bisa Bapak Ibu dan dosen pembimbing untuk PTK-nya. Jadi masalah kontennya saya tidak begitu ikut campur atau turun tangan lebih mendalam. Dalam hal ini saya hanya berfokus pada sistematikanya, kemudian kebahasaan mengenai penulisannya ya, apakah kalimat yang Bapak Ibu sampaikan itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau yang lainnya seperti itu. Begitupun untuk cara mengutip ya. Nah, untuk cara mengutip ini nanti bisa kita bahas lebih mendalam di grup WhatsApp saja, karena cukup banyak, materinya cukup banyak, kemudian contoh-contohnya pun tersedia di sini. Ya, kurang lebih proses mengutipnya ini sama dengan beberapa materi inisiasi yang ada di kegiatan belajar sebelumnya. Nah, sebetulnya saya ingin membahas mengenai plagiasi. Saya rasa Bapak Ibu sudah pernah atau bahkan mungkin sudah paham mengenai apa yang dimaksud dengan plagiasi ya. Iya, Pak. Sistem penulisan ya ini bisa kita bahas bersama nanti di grup WhatsApp saja. Kemudian ya untuk penomoran, kemudian pemberian judul tabel, judul gambar atau grafik itu ada ketentuannya juga. Nanti secara secara lebih mendalam kita bisa bahas di grup WhatsApp saja. Dan ibaratnya kita lakukan analisis karya ilmiah secara personal ya, karena Bapak Ibu punya tema yang masing-masing berbeda satu sama lain. Jadi saya bisa fokus kepada tema yang masing-masing Bapak Ibu ambil seperti itu. Nah, saya akan ambil lebih fokus pada aspek kebahasaan, kemudian dalam proses sitasi atau mengutip tadi. Untuk bagian isinya, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu dan dosen yang mengampu mata kuliah PTK-nya. Oke, ini ada beberapa aplikasi yang mendukung. Tapi saya rasa karena Bapak Ibu mengambil dari laporan PTK, jadi tidak perlu lagi melakukan sintesis atau pengolahan data ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk memeriksa plagiasi atau tingkat plagiasi. Bapak Ibu sudah tahu kan ya berapa maksimal tingkat plagiasi yang diperbolehkan? 30%, Pak. Ya betul. Saya anggap sudah paham semua. Jadi nanti kebetulan untuk semua aplikasi atau web yang ada di sini untuk memeriksa tingkat plagiasinya, saya tidak memfasilitasi itu. Namun nanti dari pihak UT-nya ada, dari LMS atau dari e-learning UT itu ada sistem pengecekan secara otomatis. Jadi ketika draft yang Bapak Ibu kumpulkan, nanti secara otomatis akan ada atau akan muncul berapa persen tingkat plagiasinya. Nah, saya akan memfokuskan dalam proses pengambilan kutipan, sehingga sebisa mungkin tingkat plagiasi yang Bapak Ibu ambil atau ya tingkat plagiasinya itu di bawah 30%, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu
ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Masalah abstraknya boleh dalam bahasa Indonesia aja Pak? Ya, bisa Ibu. Nanti misalnya diperlukan abstrak dalam bahasa Inggris, insya Allah saya coba bantu juga dalam proses terjemahnya. Ya Pak. Ya, oh ya, mengingatkan juga bahwa untuk tutorial web ini kita tidak menyediakan link untuk kehadiran ya, karena kehadiran Bapak Ibu sudah terekam melalui sistem, kemudian terpantau langsung oleh pihak universitas terbuka. Jadi mohon maaf untuk Ibu atau Bapak yang bertanya mengenai link kehadiran, tidak saya sediakan seperti itu. Ya, ada pertanyaan lainnya? Bapak, Iya, nanti panduannya Bapak, di-share kan, Ge? Ya, nanti saya share di grup Ibu. Oke, makasih. Ya, sama-sama Ibu. ya, Bapak maaf, saya mau bertanya. Ya. Gini ya, untuk daftar pustaka, kan saya lihat dari PKP, laporan PKP saya. Untuk daftar pustakanya dimasukin semua, apa hanya yang ada dimasukin di karya ilmiah saja? Jadi nggak semua di PTK saya masukin ke daftar pustaka karya ilmiah. Apa emang semuanya gitu? Baik Bu. Daftar pustakanya itu hanya referensi-referensi yang dicantumkan di karya ilmiahnya saja. Jadi meskipun di PTK itu daftar pustakanya sampai 30 atau bahkan 50 referensi, ketika yang dikutip pada karya ilmiah hanya setengahnya, misal ada 15, ya kita hanya 15 itu saja yang dicantumkan untuk di karya ilmiah. Seperti itu, Ibu. Oh iya Bapak, makasih. Mungkin karena Ya. saya baru gabung ya, saya belum terlalu paham. Jadi kemarin pas pembuatan karya ilmiah saya masukin semua gitu. Soalnya karena tugas dari kuliah juga banyak gitu. Ini karya saya ngedadak bikinnya. Jadi ya tanpa konfirmasi sama Bapak, maaf ya Pak ya. Jadi saya kirim semuanya nih sesuai di PTK. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi untuk tugas 1 sampai tugas 3 itu kebetulan dari pihak UT masih ibaratnya masih masa-masa uji coba. Untuk tugas 1-nya kan hanya membuat rangkuman dan beberapa referensi. Kemudian tugas 2-nya membuat kutipan atau sitasi. Dan tugas 3-nya itu baru berupa draft. Nah, adanya tutorial web ini untuk memfasilitasi Bapak Ibu dalam melakukan perbaikan untuk karya ilmiahnya. Jadi nanti pada tugas keempat itu karya ilmiah finalnya. Jadi setelah melewati 3 kali tutorial webinar seperti ini, diharapkan karya ilmiah finalnya itu sudah didapat dan sudah sesuai dengan aturan atau selingkung yang diterbitkan oleh pihak UT-nya seperti itu. Jadi untuk tugas 1 sampai 3 ketika Bapak Ibu masih memiliki atau melakukan beberapa kesalahan atau hal penulisan yang tidak sesuai, itu tidak jadi masalah seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak, terima kasai. Emang kebetulan sih ya, kemarin juga kan waktu saya bikin karya ilmiah, karena laporan PTK saya belum selesai, baru sampai bab 3 juga belum selesai semua, makanya kemarin saya sedapat-dapatnya aja. Kirain saya itu finalnya bikin karya ilmiah di tugas 3. Ya udah, makasih ya Bapak atas referensinya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan. Maaf, mau bertanya. Cara yang cek itu caranya itu caranya bisa dijelaskan? Untuk pengecekan tingkat plagiasi ya Ibu. Iya Bapak, terima kasih sebelumnya. Baik Bu, ya. Untuk plagiasi ini memang ada beberapa tutor atau dosen lain yang memfasilitasi, artinya setiap draft yang Bapak Ibu kumpulkan atau yang telah Bapak Ibu proses itu langsung dicek seberapa besar tingkat plagiasinya.
Nah, namun kebetulan karena saya tidak bergerak di bidang itu, kebetulan ya saya bukan dosen yang mengajar di perguruan tinggi, jadinya saya tidak bisa memfasilitasi hal tersebut. Namun untuk ke depannya ada baik buruknya juga Bapak Ibu ketika draft yang kita akan terbitkan itu cukup sering diuji plagiasinya, dikhawatirkan nantinya akan terkena self plagiat atau memplagiasi karya yang sebelumnya pernah dicek seperti itu. Jadi nanti dari LMS atau di e-learningnya akan ada satu sistem yang sistemnya itu akan langsung menunjukkan hasil pengecekan tingkat plagiasinya. Untuk lebih detailnya nanti saya coba pelajari lagi teknis atau sistemnya seperti apa. Namun sejauh pemahaman saya atau sejauh yang saya ketahui di tugas 4 nanti ketika Bapak Ibu mengumpulkan karya ilmiahnya yang ada dalam kondisi final atau sudah fix, nanti akan muncul hasil pengecekan atau pemeriksaan tingkat plagiasinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum sampai ke arah sana, sebelum sampai menuju upload karya ilmiah final, nanti kita coba diskusikan mengenai proses pengutipan seperti apa, kemudian beberapa bagian yang berpotensi menjadi meningkatkan tingkat plagiasinya, dan itu bisa kita coba untuk meminimalkan hal tersebut. Oh iya Bapak, terima kasih ya. Barangkali kan mau mengerjakan biar tidak ada plagiat-plagiat, bisa ngecek sendiri tuh. Ya Ibu, saran saya sih untuk saat ini jangan dulu dicek, meskipun memang itu bisa menjadi patokan untuk kita ya, di bagian mana yang harus kita ubah atau harus kita parafrasekan. Namun ya lebih baiknya kita ambil kutipan tidak langsung semua, jadi diparafrase semua, sehingga nanti bisa meminimalisir atau mengurangi tingkat plagiasinya, seperti itu Ibu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ada pertanyaan lain yang bisa kita diskusikan? Ada 5 orang ya, 10 orang. Sekarang alhamdulillah ada 9 orang yang bergabung. Nah, untuk itu kita coba bahas mengenai tugas 3 yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ya. Dalam hal ini saya hanya berfokus pada sistematikanya saja, mengenai kontennya, mengenai kebahasaannya, karena masih ada waktu hingga pengumpulan tugas 4, yaitu pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Jadi untuk bagian kontennya nanti kita bisa diskusikan lebih mendalam, lebih detail pada durasi waktu yang tersedia itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Pak. Iya. Di sini saya cek ada 12 orang yang sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas 3, nanti bisa dimaksimalkan di tugas 4. Yang pertama, kita coba cek, sebentar.
Ya, mohon ditunggu Bapak Ibu. Saya masih membuka tugasnya. Ya, yang pertama ini tugas dari Bu Arohma. Untuk judulnya saya rasa tidak ada masalah ya, kurang dari 20 kata. Oh ya, pas 20 kata ternyata. Nah, kemudian di sini ada keterangannya mahasiswa, kemudian tutor PKP dan tutor karya. Nah, saya nanti saya coba konfirmasi lagi apakah untuk penulisan nama ini memerlukan gelar atau tidak, dan misalnya memerlukan gelar nanti bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Kemudian nanti diharapkan untuk penulisan afiliasinya itu ya, untuk penulisan lebih detailnya di sini ada nama, kemudian diikuti oleh email, lalu setelah emailnya ada afiliasi tempat Bapak Ibu bertugas atau bekerja. Dan untuk memastikannya lagi apakah dicantumkan tempat bekerja atau bahkan atau mungkin disamaratakan di UT seperti itu. Nanti saya coba konfirmasi lagi dari Kaprodi atau dari rekan-rekan tutor yang lain. Nah, kemudian di sini ada abstrak dan abstraknya. Ya, lebih tepatnya abstraknya yang tegak, kemudian abstraknya yang miring seperti itu ya Bu Arohma. Nanti bisa kita sempurnakan lagi. Kemudian bagian pendahuluan. Nah, ya, bagian pendahuluannya ini masih ada subtemanya, latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian analisis masalah, ada alternatif, kemudian ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, untuk nanti di karya ilmiahnya, semuanya ini bisa kita rangkum menjadi beberapa paragraf saja, seperti itu, Ibu. Oh, Jadi, ya, untuk, ya. Dijadikan paragraf itu, tidak ada lagi yang A, B, C, D kayak itu. Ya, betul, Ibu. Format umumnya seperti itu. Jadi nanti misalnya untuk rumusan masalah atau tujuannya kita gabung dalam satu paragraf, kemudian manfaatnya kita bisa simpan di paragraf terakhir. Kemudian untuk beberapa pernyataan atau beberapa hal yang ditulis per poin seperti ini nanti bisa kita ringkas lagi menjadi atau disajikan dalam satu paragraf saja seperti itu, Ibu. Untuk penulisan lebih detailnya setelah ini bisa kita diskusikan lebih lanjut seperti itu. Kemudian, nah untuk kajian pustakanya sama juga ya. Jadi kita bisa untuk kajian pustaka ini memang ada beberapa format di sejumlah artikel ilmiah. Ada yang mencantumkan subjudulnya seperti ini. Misalnya yang pertama karakteristik siswa sekolah dasar. Kemudian judul yang lainnya metode pemberian tugas. Nah, itu sah-sah saja. Namun jika Bapak Ibu ingin menyajikan sama seperti di pendahuluan, hanya dalam bentuk paragraf, itu sama juga, tidak masalah. Nah, kemudian untuk, ya ini bagian referensinya.
Oke. Nah, ini bagian metodologinya ya, termasuk pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Di sini ada subjek, tempat, dan waktunya, kemudian desain prosedurnya. Nah, untuk pada bagian metode ini biasanya kita bagi menjadi beberapa subpoin atau subjudul. Ada ya ini ya subjek, tempat, dan waktu, kemudian desain prosedur perbaikan pembelajarannya atau metode pembelajaran yang digunakan. Ya ada ini sesuai dengan PTK-nya ya, ada beberapa, ada siklus 1 dan siklus 2. Nah, lalu ada analisis datanya. Ini masuk ke bagian metode lagi ya. Nah, ya. Lalu bagian hasil dan pembahasan. Nah, di sini bisa juga kita buat subtema sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada pendahuluan. Misal, yang Bu Arohma ambil di sini adalah yang pertama deskripsi hasil penelitian. Dan ini sesuai dengan siklus-siklusnya ya. Ada siklus 1 dan di siklus 2-nya. Iya, Pak. Bagian bawah. Nah, ini pada siklus 2. Kemudian setelah itu ada juga mengenai pembahasan hasil penelitian. Nah, ini lebih disarankan pada pembahasan hasil penelitian ini yang Ibu deskripsikan lebih banyak atau lebih mendalam lagi. Sementara untuk yang atas itu sebetulnya bisa dibuat lebih ringkas lagi. Adapun untuk kontennya itu seperti yang saya bilang sebelumnya bisa didiskusikan lagi dengan tutor PTK atau PKP-nya nanti. Apakah memang sudah ideal seperti ini atau ada beberapa hal yang bisa ditekankan lagi. Nah, ini hanya saran atau pandangan saya sebagai tutor untuk karya ilmiahnya. Adapun untuk yang lebih sesuai atau lebih detailnya nanti bisa kita diskusikan bersama-sama seperti itu, Ibu. Iya, Pak. Nah, lalu untuk bagian penutupnya ya ada simpulan dan ada saran. Nah, untuk simpulannya sudah sesuai ya, kita sajikan dalam bentuk narasi dalam satu paragraf. Atau biasanya jika permasalahan yang diangkatnya itu lebih dari satu, bisa juga kita sampaikan dalam 2 paragraf. Namun konteksnya masing-masing paragraf itu berbeda konteks atau berbeda ide pokok. Kemudian untuk sarannya, nah ini dikhususkan bagi pembaca yang berkaitan dengan permasalahan yang Ibu angkat. Oke, kemudian untuk daftar pustakanya, ya ini sudah alfabetis. Saya cek, kemudian untuk jenis referensinya beragam ya, ada yang dari jurnal, kemudian ada yang dari buku. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kita sempurnakan lagi. Untuk sistematikanya ya sudah sesuai ya Ibu. Paling nanti ada beberapa hal yang perlu diubah, misalnya pada bagian identitas dan abstrak-abstraknya ini. Itu hanya mengubah hal-hal yang mendasar. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Ini yang mengenai yang ganti judul kemarin, kan di PKP saya, Pak, kan judulnya ganti, Pak. Jadi gimana kalau yang di Karil ini, Pak? Apa mau ganti juga? Disesuaikan judul saja, Ibu. PKP. Ini Ya, kan berdasarkan judul PKP. Oh iya. Ya, misalnya PKP-nya mengubah judul, tapi konteksnya atau isinya itu sama-sama saja. Menurut saya untuk judul Karil dan PKP dibuat berbeda itu sudah baik ya. Dalam artian judul PKP dan judul karya ilmiah itu tidak sama persis. Sebaiknya seperti itu. Berarti tetap bertahan yang inilah, Pak ya, yang inilah. Tetap bertahan yang seperti ini. Jangan diubah lagi judulnya. Selama konteksnya masih sama dengan PKP itu saya rasa tidak perlu diubah, Bu. Tapi kalau misal konteksnya memang berubah, mungkin nanti ada beberapa bagian yang perlu kita ubah. Misalnya dari metodenya berubah, maka nanti dalam judul pun diubah juga, seperti itu, Ibu. Dia ini Pak, maksud saya mulai dari judul sampai konteksnya itu berubah semua, Pak, kalau punya saya yang di PKP itu. Ya. Jadi untuk saran saya, kita tetap mengacu pada PKP-nya. Namun ada beberapa diksi atau beberapa kata yang tidak disamakan dengan PKP, seperti itu, Ibu. Ya. Ya, intinya
karena konteks atau konten dalam PKP-nya berubah, maka nanti di karya ilmiah pun kita coba ubah saja seperti itu, Ibu. Tapi tidak sama persis dengan apa yang terdapat di laporan PKP-nya. Iya, Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan lain, Ibu? Itu saja, Pak. Jadi yang masalah ini tadi itu masih belum paham, Pak. Jadi yang yang karil nih apa beda itu sama yang PKP itu, Pak? Ya, Aku, baik. semuanya ngubah aku tuh, Pak, dari itu. Ya. Yang intinya, ya gimana, Ibu? Ya, jadi masih bingung ini, Pak. Maksud saya Ya. kan diubah semua oleh Ibu dosen PKP itu, mulai dari judul sampai metodenya, isinya juga pun berubah, Pak, kalau punya saya yang PKP itu. Nah, saya kan mengambil karil ini kan dari PKP, Pak. Nah, gimana dengan karilnya itu, Pak? Atau walaupun seperti Bapak bilang kan tidak harus sama dengan PKP, tapi PKP saya itu sudah diubah semua kayak itu, Pak, dari judul sampai ke isinya tuh. Saran saya begini saja, Bu. Misalnya, untuk PKP-nya itu Ibu lakukan penelitian ulang atau seperti apa, Bu? Masalah penelitiannya tidak, Pak, tidak dilakukan penelitian ulang. Cuman memang ada ada yang diubahkan ini menggunakan media gambar, Pak. Nah, kalau yang sudah diubah itu menggunakan media partisipasi apa kayak itu, Pak. Iya. Ya, kalau menurut saya Tapi itu ya. Ya, tapi masih sama isinya, Pak. Cuman beda menggunakan ini metodenya saja. Ya, baik, Bu. Kalau saran saya itu kembali ke Ibu. Misalnya karilnya mau dibuat mengacu sama persis dengan PKP, maksudnya kontennya yang sama persis dengan PKP itu tidak masalah. Ataupun ketika Ibu ingin membuat karilnya ini ada sedikit perbedaan dengan PKP. Misalnya Ibu nggak mau mengubah karilnya, itu nggak masalah juga, Bu. Oh, nggak apa, yang ini aja nggak apa, Pak, ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Paling nanti kita coba perbaiki beberapa format yang belum sesuainya aja. Untuk kontennya, ya saya rasa yang ini pun sudah tidak masalah, Bu. Sudah bagus untuk karya ilmiah seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Kalau ada revisinya di WA aja, Pak, ya? Yang mana? Ya, Pak. Ya, nanti saya sampaikan selama proses pembuatan karya ilmiah tahap akhir di tugas 4, ya, untuk revisinya saya coba japri ke Bapak Ibu ya, sekaligus dengan bagian-bagian mana yang sekiranya masih belum sesuai dengan anjuran atau ketentuan yang disediakan oleh UT seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama, Ibu. Kalau begitu kita coba lanjut ya. Setelah Bu Arohma, kita punyanya Bu Eli. Nah, untuk Bu Eli, di sini saya cek judulnya masih lebih dari 20 kata ya, Ibu? Iya, Pak. Jadi nanti Pak, bisa ada beberapa kata yang kita reduksi saja, yang ketika misalnya satu frasa yang sama bisa kita ganti menggunakan kata lain yang bersinonim seperti itu, Bu. Jadi di sini ada tempat, ada metode. Ya, untuk penggantian atau reduksi jumlah kata dalam judul nanti bisa kita bahas lebih mendalam. Kemudian untuk identitas ini sudah sesuai ya, saya cek ada nama penulis, kemudian ada nama tutor.
Ya, ada alamat emailnya juga. Ya. Sebelum ke situ, kemarin itu kok ada teman saya menyampaikan kalau untuk dosen PKP-nya juga nanti ditulis juga dosen mana, begitukah Pak? Atau bagaimana? Atau benar 1 terus 2 gini ya? Saya Nah, ya Bu. seperti Jadi itu. untuk dosen PKP-nya memang dicantumkan di sini. Nah, kemudian untuk afiliasinya itu apakah diseragamkan PGSD UT ataukah tempat dosen tersebut mengajar? Nanti saya coba konfirmasi lebih detailnya lagi ya Ibu. Khawatir ada kesalahan ketika saya langsung menyatakan harus seperti apa. Ya, baik Bapak. Saya tunggu. Ya, mudah-mudahan bisa segera dapat informasinya Ibu. Nah, kemudian untuk abstraknya, iya, ada pendahuluan. Ya, nggak apa-apa Ibu. Jika memang dirasa kurang, nanti bisa kita cantumkan beberapa hal yang mendukung, misalnya dari metodenya, kemudian permasalahan yang diangkatnya, masih banyak bahan yang bisa dimasukkan ke dalam abstraknya. Tenang saja Ibu. Ya Pak. Ya, kemudian untuk kata kuncinya pun ini masih kurang ya Ibu, minimalnya ada 3. Nanti bisa kita tambahkan juga sesuai dengan abstraknya. Kemudian untuk pendahuluan sudah dalam bentuk paragraf dan ada referensinya. Nah, untuk penulisan referensi atau citasinya bisa kita bahas lebih dalam lagi nanti di grup WhatsApp ya Bapak Ibu, biar semuanya bisa dapat jenis pengambilan referensi yang sama atau citasi yang sama, dan juga untuk meramaikan grupnya. Kemudian ya, nah dibuat oke. Nah, lanjut ada metodenya. Iya. Nah, untuk penulisan persamaan seperti ini nanti ada ada formatnya ya Ibu. Misalnya ini persamaan yang satu, nanti ada keterangannya. Dan itu lagi-lagi akan kita bahas nanti di grup WhatsApp saja, di luar kegiatan tutorial web. Nah, kemudian untuk hasil pembahasan, nah ini dicantumkan dalam bentuk tabel ya. Nah, untuk tabel pun biasanya nanti kita ada nama atau judul dari tabelnya. Oh iya, nama tabelnya Pak, ya. Betul, Bu. Ya, lupa saya. Ya, nggak apa-apa Bu, karena ini masih tugas 3. Ketika sudah mencapai tugas 4, ya mau nggak mau, kita harus meminimalisir, bahkan jangan sampai ada kesalahan. Seperti itu. Nanti ya sama-sama kita menyelesaikan dan menyempurnakan karya ilmiah punya Bapak Ibu semua. Ya, masalah kontennya, yaitu tadi saya serahkan kepada Ibu dan pembimbing untuk PKP-nya. Saya hanya berfokus pada struktur dan kebahasaan. Kemudian di sini ada simpulan dan saran. Ya, sudah bagus. Nah, untuk sarannya, ya sudah sesuai juga ya. Lalu referensinya, ini daftar pustakanya ya. Dari buku, kemudian dari jurnal. Iya. Oke, sudah bagus. Spasinya kurang nggak ya Pak? Yang daftar pustaka kurang. Spasi daftar pustaka itu kurang, lebih kecil nggak sih Pak? Biasanya daftar pustaka itu spasinya single ya Ibu, jadi lebih rapat lagi. Itu kayaknya kelebihan. Ya, nggak apa-apa Ibu. Di sini saya hitung ada 9 ya yang referensi yang Ibu gunakan. Iya. Nah, paling nanti kita coba sisipkan minimalnya 1 referensi lagi sehingga mencapai jumlah minimalnya yaitu 10. Itu bisa kita masukkan di pendahuluan atau mungkin di metodenya. Atau mungkin di bagian pembahasan pun ada beberapa referensi atau teori yang mendukung, atau hasil penelitian orang yang dicantumkan dalam artikel ilmiah itu bisa mendukung hasil yang Ibu simpulkan seperti itu. Oh iya. Ya, untuk perbaikannya nanti kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan sih saya bisa fokus ke masing-masing karya ilmiah yang Bapak Ibu kerjakan ya. Saya coba luangkan waktunya. Baik Ibu, ada hal yang perlu ditanyakan? Pak, ada minimal halamannya nggak sih Pak?
Kalau kemarin teman saya ada yang bilang ada minimal berapa halaman gitu, kayak kalau saya punya saya cuma 6. Ya, nggak apa-apa Ibu. Biasanya untuk karya ilmiah itu kembali ke pihak yang mempublikasikan jurnalnya. Ada yang mematok minimalnya 10 halaman. Ada juga yang dia itu yang penting kontennya sesuai, sistematikanya sesuai. Tidak ada batas minimal atau maksimal berapa halaman. Jadi untuk sekarang saya rasa cantumkan saja sesuai dengan konten atau isi karya ilmiah yang menurut Ibu sudah sesuai untuk dipublikasikan. Jika memang nanti akhirnya hanya mentok di 6 halaman atau 7 halaman, ya ibaratnya kurang dari 10 halaman, itu saya rasa nggak masalah. Yang penting poin utamanya adalah penelitian yang telah Ibu kerjakan itu bisa tersampaikan, bisa terpublikasikan, dan tidak ada atau minim tingkat plagiasinya, seperti itu Ibu. Ya, baik Bapak. Ya. Ada pertanyaan lain Ibu? Sementara cukup Pak. Baik, terima kasih Bu Eli. Makasih Kita Pak. lanjut. Nggih. Ya, sama-sama. Kita lanjut untuk karya ilmiah dari Bu Fitri. Bu Fitri Anita. Hadir Bu Fitri ya? Nah, Yap. untuk formatnya ini masih mirip dengan ini ya, ada bagian covernya. Nanti pada bagian ya, nanti bisa di apa namanya, tidak perlu dimasukkan lagi ya Ibu, karena untuk karya ilmiah kita langsung ke bagian judulnya saja. Nah, untuk judulnya pun ini masih lebih dari 20 kata ya Ibu. Jadi dipersingkat, Pak. Oh iya, baik. Nanti saya rasa ada beberapa ada beberapa kata yang bisa dikurangi lagi ya Ibu. Misalnya Kecamatan Batanggasannya dihilangkan gimana, Pak? ya untuk lokasi itu nanti bisa dibuat singkat saja Ibu. Kecamatan Iya. Batanggasan, ya salah satunya yang Ibu sebutkan tadi ya, Kecamatan Batanggasannya bisa bisa dihapus saja karena SD 10 Batanggasan itu sudah pasti di Kecamatan Batanggasan ya Bu, tidak ada di kecamatan yang lain. Iya Pak. Nah seperti itu Bu, itu bisa jadi solusi juga. Kemudian untuk identitasnya, ya seperti itu Bu. Nah kemudian untuk identitasnya ini, oh ya Ibu mengambil ini dari laporan PKP atau beda lagi Bu? Di laporan PKP Pak. Ya, jadi nanti untuk dosen atau tutor PKP-nya dicantumkan juga ya Ibu? Oh iya Pak. Nah terus untuk formatnya sama seperti tadi, yang pertama nama dulu, kemudian di bawahnya ada email dan biasanya tempat bekerja dulu, afiliasinya, lalu diikuti dengan email atau surat, ya seperti ini emailnya. Nah kemudian untuk abstrak, ini ya nantinya tidak ada bagian yang menjorok seperti ini ya Ibu. Jadi semuanya dibikin rata kiri kanan. Ya, kemudian penulisannya dibuat tegak. Nanti kita bisa perbaiki sama-sama lah Ibu. Kemudian untuk kata kuncinya sini sudah mencapai minimal ya, ada 3 kata kunci yang dicantumkan. Oke. Lanjut ke bagian pendahuluan, sudah dalam bentuk narasi, ya, per paragraf. Nah, untuk tabel sudah ada judulnya ya. Oke, baik. Iya, ada referensinya juga. Nah, lanjut ke bagian metode, di sini ada proses pendekatan dan referensi yang diambilnya ya. Oke.
Nah, ini ada subjudulnya mengenai pendekatan mengenai jenis metode yang digunakan. Yang pertama pendekatan kontekstual dan deskripsinya, kemudian komponen pembelajarannya dan deskripsinya juga. Oke, lalu ada langkah-langkahnya dari matematika. Saya belajar. Nah, pada bagian hasil pembahasan sudah ada ya. Yang pertama deskripsinya, sama kayak Bu Ar-Rahma tadi ya, ada dibagi dua siklus pertama dan siklus kedua. Ya, nah lalu pada pembahasannya ini bisa dibuat lebih mendalam, ya sudah bagus, sudah sesuai. Ya ada pembahasan mengenai kegiatan akhir. Nah ini nama tabel juga sudah ada. Nah paling ini ya Bu, tabel 4.1. Nah itu hanya masalah teknis saja. Nanti bisa kita perbaiki di setelah web ini. Iya Pak. Ya nggak apa-apa Ibu. Untuk untuk konteksnya sudah sesuai. Hanya saja beberapa typo atau beberapa bagian yang belum dikonversi dari laporan, itu tinggal kita sesuaikan saja nanti di akhir. Nah, ada tabelnya juga, tabel 3, nah simpulan dan saran. Nah, ya simpulannya dibuat ringkas sesuai dengan permasalahan, kemudian sarannya. Iya. Nah, ya ada apa namanya? Ada pihak yang terkait dengan penelitian yang Ibu lakukan ya, di sini kepala sekolah ya. Iya Pak. Bisa mengarahkan guru-guru lain. Oke, bagus. Nah, ternyata di sini untuk daftar pustakanya masih minimal ya Ibu. Diharapkan nanti pada perbaikannya kita bisa tambah lagi. Apalagi referensi-referensi yang Ibu gunakan dalam menyusun pendahuluan, kemudian metode, ataupun beberapa referensi atau pernyataan yang mendukung hasil yang Ibu peroleh seperti itu. Ya, sudah bagus ya, sudah cukup. Nanti kita bahas atau kita perbaiki lebih lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Fitri? Nanti boleh japri Bapak aja Pak, masalah pemotongan judul tadi Pak. Iya Bu, untuk perbaikan draft karya ilmiahnya nanti saya japri ke Ibu Bapak ya, karena kan masing-masing Ibu Bapak itu punya karya ilmiah yang berbeda, tema yang berbeda, dan bagian yang perlu direvisinya pun berbeda pula. Nanti saya coba japri masing-masing dari Ibu Bapak ya. Iya Pak. Maaf ya Pak, saya nggak bisa hidupkan kamera Pak. Jaringan di tempat saya susah. Kalau hidup kameranya nggak jelas suara Bapak. Ya nggak apa-apa Ibu, disesuaikan saja. Yang penting apa yang kita bahas kali ini bisa disimak dan didapatkan hasilnya. Masalah teknis off kamera atau seperti apa itu tidak saya permasalahkan Bu, tenang saja. Oke, terima kasih Bu Fitri. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, kita lanjut tugas dari Bu Linda. Ya, untuk Ibu Linda dari judul saya cek masih lebih dari 20 ya Bu. Nanti bisa beberapa katanya dihilangkan atau direduksi lagi. Kemudian untuk identitas, nah ini NIM-nya tidak perlu, jadi hanya nama, kemudian email. Adapun nanti tambahannya afiliasi tempat Ibu mengajar, atau mungkin disamakan semuanya sebagai mahasiswa UT seperti itu. Kemudian untuk abstraknya, ya dalam bahasa Indonesia, dan paling sama dengan Bu Fitri tadi ya, tidak ada bagian yang menjorok, kita bikin rata kiri kanan. Kemudian kata kuncinya bisa dipindah ke bawah. Nah ini hal-hal teknis yang ya bisa nanti kita perbaiki dan cukup mudah untuk kita perbaiki. Kemudian bagian pendahuluannya ya kita buat dalam satu paragraf utuh. Jika memang itu
Jika memang memerlukan pembuatan poin seperti ini, nanti kita coba sesuaikan juga. Namun umumnya pada bagian pendahuluan itu dibuat dibuat narasi utuh saja. Misalnya dalam beberapa paragraf tidak ada subjudul seperti ini. Ya, ada identifikasi, analisis, kemudian ada alternatif, rumusan masalahnya, tujuan penelitian. Nah, ini nanti bisa kita gabung jadi satu paragraf atau bagian khusus yang membahas mengenai permasalahannya. Kemudian untuk manfaat penelitian, ya bisa kita ringkas juga menjadi satu paragraf jika memang hal tersebut benar-benar diperlukan untuk di bagian pendahuluan. Nah, untuk kajian pustakanya sebetulnya ini tidak menjadi bagian dari sistematika karya ilmiah, dan ini bisa dimasukkan ke pendahuluan atau bahkan bisa juga dimasukkan di metode sesuai dengan porsinya saja nanti. Misalnya ada bagian kajian pustaka yang mendukung pendahuluan atau permasalahan yang ibu angkat, itu bisa masuk ke sana, ataupun kajian pustakanya itu mendukung metode yang ibu gunakan. Jadi tidak ada bagian khususnya untuk kajian pustaka. Nanti bisa kita perbaiki. Kemudian alat peraga. Oh, ini saya rasa sudah masuk ke metode ya, Ibu. Alat peraganya. Ya, tentang alat peraga, kemudian fungsinya. Ya, tentang pelajaran matematika. Oh ya, metodenya di bagian ini ya, pelaksanaan penelitian dan perbaikan pembelajaran. Ya, sama seperti Bu Ar-Rahma tadi, ada subjeknya, kemudian tempat dan waktu penelitian, juga pihak yang membantu itu bisa dimasukkan dalam metode penelitiannya. Lalu setelah itu, ini ya, ada tabelnya pun baru tabel pertama ya. Jadi nanti ada revisi untuk penamaannya saja. Kemudian ada prosedurnya. Nah, siklus 1, siklus 2. Oke. Ya, bagian analisis data juga dimasukkan. Terus bagian hasil dan pembahasan. Ya, kurang lebih sama dengan Bu Ar-Rahma tadi ya, masih menyerupai format laporan untuk PKP-nya. Nah, nanti bisa kita ubah formatnya agar menyesuaikan dengan format karya ilmiah. Apakah memang format seperti ini dianggap sah-sah saja untuk karya ilmiah, ataukah ada diperlukan pengubahan formatnya. Nanti kita bahas lebih mendalam lagi setelah kegiatan web ini. Ya, ada tabelnya juga. Grafik. Tabel, grafik. Kemudian ya, kegiatan grafik lagi. Oke, bagus. Nah, bagian simpulan dan saran tindak lanjut. Simpulannya, nah ini saya rasa menyesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat ya. Poin pertama itu tentang penggunaan alat peraga, kemudian yang kedua tentang aktivitas dan motivasi siswa dengan adanya alat peraga yang dipergunakan. Kemudian saran dan tindak lanjutnya sasarannya kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang Ibu kerjakan. Lalu ya lebih kepada pihak-pihak yang terkaitnya saja ya Bu, bukan kepada metode atau hal yang lainnya. Oke. Nah, untuk daftar pustakanya pun masih tidak mencapai minimal ya Ibu. Nanti bisa kita tambahkan lagi pustaka-pustaka yang sesuai atau yang mendukung bagian, entah itu bagian pendahuluan, metode, ataupun di bagian hasil pembahasannya. Yang penting ya minimalnya kita mencapai 10 daftar pustaka yang sebelumnya pernah dibahas ya, seperti itu Ibu Linda. Ada yang perlu ditanyakan Ibu? Ya, saya rasa Ibu Linda ada kegiatan lain ya. Kita lanjut ke Ibu Mila. Ibu Mila hadir?
Ya, sepertinya Bu Mila tidak hadir ya. Kita lanjut saja. Sekarang tugasnya Pak Adnan. Pak Adnan hadirkah? Oh, sama tidak hadir. Kita lanjut. Sekarang Ibu Fahma. Hadir ya, Ibu? Nurul Fahma. Ya. Nah, untuk judul ini masih lebih dari 20 ya. Nah, nanti karena kebanyakan judulnya itu spesifik mengenai tempat penelitiannya dilaksanakan, maka nanti saya coba konfirmasi lagi apakah memang judul itu maksimalnya 20 kata atau bahkan bisa lebih ketika menghadapi kondisi tertentu. Misalnya untuk mempertegas tempat penelitian itu dilaksanakan. Nah, kemudian untuk identitas sudah sesuai ya, ada penulis pertama, kedua, dan ketiga, lalu afiliasinya, dan ada emailnya juga. Lalu untuk abstraknya, ya Ibu bisa mengikuti Ibu Fahma. Sebentar. Pak, maaf Pak, tadi pas Ya. Nurul Fahma itu sinyalnya error sama HP-nya ngehang, bisa diulangin lagi Pak, maaf sebelumnya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, kita baru mulai soalnya. Nah, di sini ya saya coba ulang lagi, untuk judul tadi masih lebih dari 20, nah nanti saya coba konfirmasi ulang, apakah memang judulnya ini harus tepat 20 huruf, 20 kata, ataukah memang ada beberapa pengecualian untuk kondisi tertentu, misalnya untuk mempertegas lokasi penelitian dilaksanakan. Nah, kemudian untuk identitasnya sudah sesuai, ada nama ibu, kemudian nama dosen pembimbingnya atau tutor pembimbingnya, kemudian ada afiliasinya dan ada alamat email. Nah, kemudian untuk abstraknya, nah ini sama ya. Jadi, oke, saya cek sepertinya ini terlalu banyak ya Ibu. Jadi nanti bisa disingkat lagi, diringkas lagi, hal-hal yang mau ditonjolkannya itu bagian mana saja. Ya, ketentuannya itu adalah 150 hingga 250 kata untuk bagian abstrak. Jadi nanti bisa kita sederhanakan, kalimat mana saja yang bisa kita buang atau kita abaikan, sehingga hanya hal-hal pentingnya saja yang tercantum dalam abstrak. Kemudian untuk penulisannya pun kita tidak ada bagian yang menjorok, artinya semuanya rata kiri kanan seperti itu Ibu. Lalu untuk kata kuncinya, nah ini masih ada 2 ya Ibu, nanti kita bisa tambahkan lagi, minimalnya ada 3, maksimalnya 6 kata kunci, biasanya seperti itu. Lalu untuk bagian pendahuluan ini sudah sesuai ya, dibuat per paragraf, bukan berarti untuk Bapak Ibu yang membuat persub seperti tadi ya, ada identifikasi masalah, rumusan masalah, itu tidak sesuai, bukan berarti itu salah. Namun secara umum untuk penulisan pada bagian pendahuluan itu dibuat paragraf seperti ini. Jadi ya itu PR atau tugas saya untuk konfirmasi lagi apakah memang format penulisannya itu dibuat sama seperti artikel pada umumnya atau memang ada beberapa kekhususan untuk mengikuti format pada laporan. Ya, itu nanti saya coba konfirmasi lagi dan segera saya coba sampaikan di grup WhatsApp ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, ya ini untuk pendahuluannya.
ada TRH. Nah, dari sekian banyak kalimat yang tercantum di sini, Ibu, ada baiknya nanti kita coba ambil beberapa citasinya atau beberapa referensi yang mendukung pernyataannya, Ibu. Ya, sejauh ini saya tidak menemukan citasinya. Oh, ada satu ya. Dua. Dari penelitiannya Bu Era dan penelitiannya Bu Marteni. Ya. Nanti untuk penulisan lebih detailnya mengenai citasi atau kutipannya ini kita coba perbaiki lagi, Bu. Kemudian untuk metodenya, ya ada siklus 1, siklus 2, dan ketuntasan keberhasilannya. Oke, terus bagian hasilnya. Nah, ini diagramnya ya masih mengutip dari laporan ya, Ibu. Ada 4.1. Nanti kita bisa perbaiki lagi diagramnya. Nah, kemudian untuk penulisannya ini kembali ke penulisan seperti biasa. Jadi kita buat formatnya ya. Untuk format nanti kita bisa perbaiki bersama ya, Ibu. Ada bagian yang menjoroknya, kemudian rata kiri kanan, itu masalah teknis saja. Oke, masalah kontennya tidak saya komentari, itu Ibu dan tutor atau dosen PKP yang lebih paham. Jadi nanti silakan dikondisikan saja. Kemudian untuk ya judul-judulnya sudah sesuai, tinggal di bagian simpulan dan saran. Oke, simpulannya, nah ini masih cukup banyak ya Ibu yang Ibu sampaikan. Jadi nanti bisa kita ringkas saja untuk simpulannya. Syukur-syukur ketika kita ringkas itu bisa cukup di 1 paragraf, atau misalnya mentok di 2 paragraf itu nggak masalah juga. Yang penting sesuai dengan permasalahan yang Ibu angkat. Dan untuk sarannya, nah ini lebih yang pertama ditujukan pada pihak yang terkait, kemudian mengenai metodenya ya, yang ditonjolkan, metode pembelajarannya. Oke, untuk pustakanya. Nah, ini sudah lebih dari batas minimal ya Ibu, minimalnya 10, dan ini sudah 14 atau 15 ya tadi. Ya. Ya, sudah lebih dari yang ditetapkan oleh UT. Oke, baik, nanti tinggal penyeragaman penulisannya saja ya, karena ini ada yang baris keduanya menjorok, kemudian ada yang masih rata seperti ini, nanti kita sesuaikan saja. Ya, untuk itu Ibu Fahma, ada yang mau ditanyakan Ibu? Maaf Pak, sebelumnya berarti nanti kalau yang revisi itu berarti nanti mau dibenerin Bapak, apa maksud saya kan tadi Bapak bilang Kak, nanti saya benerin lagi untuk yang kesalahan-kesalahannya itu, berarti nanti dikirim lagi Pak yang kesalahan saya itu ada di mananya. Ya Bu, nanti saya japri ke Ibu juga untuk Bapak Ibu mahasiswa yang lain, bagian mana yang perlu diperbaiki atau bagian mana yang perlu diubah, karena kan setiap karya ilmiahnya itu berbeda-beda ya Ibu. Jadi untuk penulisan karya ilmiah finalnya itu akan dikumpulkan di tugas 4, maksimalnya tanggal 9 Desember nanti, jadi masih ada waktu. Nah, untuk yang tugas 3 ini kan ini masih berupa draft, maka nanti ada beberapa masukan mengenai struktur atau sistematikanya, itu saya yang memeriksa langsung. Kemudian dari kebahasaannya itu saya juga yang memeriksa. Adapun untuk kontennya, untuk isinya, nah itu bisa Ibu sesuaikan saja. Mau Ibu diskusikan dengan
dosen atau tutor PKP-nya silahkan. Kalau misalnya Ibu sendiri yang menentukan itu nggak masalah juga, seperti itu Ibu. Baik Pak, terima kasih. Terus itu mau tanya, apa ya, saya lupa mau tanya. Itu nanti kalau ingat. Ya, nggak apa-apa Ibu. Nanti bisa japri saja, atau misalnya bisa di grup juga, disesuaikan saja Ibu. Ya, saya rasa cukup baik, ya Ibu Fahma. Iya Ya. Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Kita lanjut tugas dari Bu Putri. Ya, Bu Putri hadir ya Ibu. Nah, di Hadir, sini Pak. ya untuk judulnya ya judulnya masih lebih dari 20 ya Bu. Nah, ya lagi-lagi untuk judul nanti saya coba konfirmasi ulang apakah memang harus tepat 20 kata atau bisa lebih untuk memberikan kondisi detail atau rincian tempat penelitian itu dilaksanakan. Untuk identitasnya sudah sesuai, ada identitas penulis 1, 2, kemudian jika ya nanti bisa diperbaiki lagi jika memang ada penulis yang perlu ditambahkan. Kemudian ada afiliasinya, ada emailnya juga. Abstraknya, ya ini sudah mewakili ya Ibu. Kemudian kata kuncinya juga sudah tepat. Dan paling ya, hanya masalah teknis saja, perbaikan kecil. Misalnya ini setelah kata terakhir tidak perlu diberi koma lagi karena kan tidak ada kata lanjutan. Nah, itu masalah sepele tapi nanti ibaratnya apa ya bisa segera diperbaiki seperti itu Ibu. Nah, untuk pendahuluan ya sini paragrafnya menjorok ke dalam, kemudian untuk isinya nah sudah ada citasinya ya, ada referensinya. Oke. Ya, maaf ada sedikit iklan. Oke, kita lanjut. Pendahuluannya sudah sesuai, kemudian di bagian metodenya, nah ini dibuat per subbab tadi ya. Ada subjek dan objeknya, kemudian ada tempatnya, rancangan tindakannya. Nih. Nah, untuk bagian metode memang ada beberapa jenis ya. Ada di beberapa jurnal atau artikel ilmiah itu memang ada yang dibuat narasi penuh sama seperti di bagian pendahuluan, ada juga yang dibagi-bagi menjadi bagian-bagian tertentu. Jadi untuk bagian metode seperti apapun formatnya, saya anggap semuanya sudah sesuai dulu. Yang menjadi poin utama itu di bagian pendahuluan karena rata-rata hanya dibuat satu bagian saja. Namun jika ya baik lagi saya tegaskan jika memang formatnya dibuat sama dengan laporan tidak masalah, maka tidak perlu ada perubahan lagi. Untuk karya ilmiah atau draft karya ilmiah, Bapak Ibu lain yang mengikuti format dari laporan. Kemudian ini kembali ke draft punya Bu Putri. Di sini ada jenis dan teknisnya, kemudian ya proses analisisnya. Nah, nanti bisa dilengkapi lagi ya Ibu untuk persamaannya, ada keterangannya, misalnya ini persamaan 1. Oke, nah kebetulan ada lebih dari satu persamaan atau satu rumus, nah ini bisa juga ditulis persamaan kedua dan seterusnya seperti itu. Untuk hasil pembahasannya, ya ini bagian hasilnya. Ya, sama juga ya, dibagi ke dalam 2 siklus. Untuk tabelnya juga ada. Iya. Oke, siklus 1, siklus 2. Nah, lalu untuk bagian pembahasannya. Nah, ini dibuat per poin, ada aktivitas guru, siswa, dan hasil belajarnya.
Nah, ini ada yang terlewat ya Ibu untuk penamaan tabel yang di bagian hasil. Nanti bisa ditambahkan saja. Oh ya, bagian tabel di bagian pembahasan. Baik, Nah, Pak. ya, kemudian untuk gambarnya pun sudah ada keterangan, sudah ada namanya. Ya, lanjut ke kesimpulannya. Nah, ini sesuai dengan apa yang tercantum di hasil. Paling nanti ketika ada beberapa data-data yang sama persis dengan hasil, itu bisa dicantumkan secara tertulis di kesimpulannya, atau mungkin bisa kita buat secara kualitatif saja. Misalnya, ketuntasannya itu mengalami kenaikan atau penurunan di bagian kesimpulan, cukup seperti itu. Adapun ketika Ibu ingin menyampaikan secara detail, secara rinci, mencantumkan angka-angkanya secara kuantitatif, itu tidak masalah juga. Lalu untuk sarannya di sini mengenai pihak-pihak yang terkait, lalu ada juga saran mengenai metode yang digunakan. Sudah bagus. Lalu untuk referensinya, ya sudah cukup lengkap ya, dan lebih dari batas minimal yang ditentukan oleh pihak UT-nya. Iya. Oke. Memang sih kebanyakan jurnal-jurnal atau referensi dari artikel ilmiah itu cukup sulit ketika kita ingin menggunakan yang terbaru 5 tahun terakhir. Jadi biasanya toleransinya itu sampai 10 tahun terakhir. Jadi untuk referensi-referensi yang terbilang cukup lama itu sebetulnya masih sah-sah saja digunakan. Karena nanti biasanya referensi lama itu disadur atau dikutip juga pada artikel-artikel terbaru. Nah, seperti itu. Adapun untuk buku biasanya ya tentatif ya, bisa kita gunakan buku yang sudah 10 tahun atau bahkan lebih terbitnya, ataupun ada buku baru yang dalam rentang 5 tahun terakhir, ya itu lebih bagus lagi. Karena kan yang terpenting bagian yang kita kutip itu mendukung permasalahan atau penelitian yang kita kerjakan. Ya, baik Ibu Putri, ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih Pak. Untuk email itu Pak, email kita saja atau berserta email tutornya juga Pak? Nah, ya, secara umum biasanya hanya penulis pertama saja yang dicantumkan ya Bu. Adapun untuk ternyata diperlukan juga email dari tutor atau penulis 2 dan 3, nanti bisa tinggal ditambahkan saja. Nah, tapi untuk sejauh ini biasanya yang paling utama dicantumkan itu hanya email dari penulis pertama, seperti itu Ibu. Ya, paling untuk format fixnya itu seperti apa, nanti kita bisa bahas sama-sama di grup ya Ibu, biar tidak ada perbedaan dalam penulisan karya ilmiah di tugas 4 yang di bagian akhir nanti. Baik, terima kasih Pak. Untuk abstrak, jadi itu ditambah abstrak yang bahasa Inggris juga Pak? Nah, itu nanti saya coba konfirmasi lagi ya Ibu, apakah memang yang abstraknya itu diperlukan atau abstrak dalam bahasa Indonesia pun sudah cukup mewakili. Tapi biasanya untuk di kebanyakan jurnal itu, mau itu jurnal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ketika kita menyampaikan artikel, biasanya kedua-duanya dicantumkan Ibu. Tapi untuk sekarang fokus di abstraknya pun saya rasa tidak ada masalah seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Saya rasa dicukupkan untuk Ibu Putri ya. Ya, kita lanjut. Ibu Rizkia hadir ya Ibu. Nah. Iya, saya hadir. Tapi saya ini lagi berobat. Maaf ya kalau misalnya kurang kondusif nih. Soalnya badan saya kurang fit. Ini lagi Ya, berobat. Ya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Lekas sembuh ya Bu. Nah, oke, untuk judul ya 20 lebih sedikit, nanti bisa ada beberapa kalimat yang
dikurangi misal atau dihilangkan, kemudian untuk nama identitasnya nanti bisa dicantumkan juga nama dari tutor atau dosen PKP-nya Ibu, jika memang ini ngambil dari laporan PKP. Kemudian afiliasinya sudah ada, berikut alamat email, abstraknya pun, nah ini ya sudah ada, nanti tinggal diubah ke bentuk tegak semua, kemudian huruf pertamanya dibuat kapital. Nah itu teknis saja sih sebetulnya. Dan kata kuncinya ya masih kurang satu kata atau satu kata kunci lah. Nah lalu bagian pendahuluan ya dibuat per poin lagi, ada bagian latar belakang, kemudian metode manfaat. Oke. Oh iya, jadi untuk bagian pendahuluan tadi kan hanya ada satu pendahuluan itu hanya ada latar belakang ini harusnya masuk ke bagian pendahuluan. Kemudian untuk bagian B-nya di metodenya ini ya sudah sesuai ya metode penelitian. Namun nanti posisinya ini dibuat bergeser ke arah kiri saja seperti itu, Bu. Lalu untuk hasilnya sudah tercantum juga ya di sini, ada hasil dan pembahasan. Iya, lalu ada simpulan. Ya, menggunakan data kuantitatifnya, lalu ada sarannya. Ini sarannya lebih kepada prosesnya. Lalu ada pihak yang terkait juga ya di sini, lebih kepada gurunya. Kemudian untuk daftar pustakanya, ya sudah lebih dari minimalnya 10, paling nanti masalah penulisan atau posisinya saja yang perlu kita perbaiki, Ibu. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Rizkia? Maaf, itu untuk di pendahuluan, apakah ada yang harus diperbaiki? Maksudnya dari apa ya, dari itu dari kajian pustaka PTK gitu, itu emang perlu dimasukin atau enggak? Soalnya kemarin tuh pas semester kemarin kan pernah juga ya disuruh bikin karya ilmiah. Jadi kurang apa ya? Kurang bimbingan. Jadi kita nggak tahu nih karya ilmiah yang bagusnya seperti apa. Jadi apa ini udah pas atau misalnya ada yang kurangan atau dilebihkan gitu? Baik, Bu. Untuk kajian pustakanya itu khusus untuk karya ilmiah itu tentatif ya, Bu. Tidak harus dibuat subbab tersendiri. Jadi nanti untuk pustaka atau kajian pustaka atau misalnya referensi atau literatur yang mendukung di bagian pendahuluan, bisa kita masukkan di bagian pendahuluannya. Misalnya salah satu kajian pustaka tentang parameter yang Ibu angkat dalam permasalahan itu bisa masuk ke pendahuluan, ataupun kajian pustakanya yang menyinggung tentang metode yang Ibu ambil atau yang Ibu kerjakan itu bisa masuk ke bagian metodenya. Lalu misalnya ada pustaka yang mendukung di bagian hasilnya, nah itu bisa dimasukkan ke bagian hasil. Jadi menyesuaikan dengan di bagian mana kajian pustaka itu dibutuhkan, seperti itu, Ibu. Oke, makasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Untuk Ibu. kita ke daftar pustaka, jadi harus berapa tadi spasinya? Biasanya 1 spasi, Bu. 1 spasi, oh iya. Tapi Jadi nanti untuk saya jaraknya terlalu jauh ya. Iya, Bu. Kalau Bu itu hanya masalah teknis saja. Untuk tahun penerbitan kan saya juga pertama lihat di buku PTK sama PKP, ada yang tahunnya itu ada yang di depan setelah nama dan ada yang di belakang. Itu sebenarnya daftar pustaka yang bagus tuh yang tahunnya di belakang atau di depan gitu. Nah, ya Bu, kebetulan untuk formatnya kita mengikuti apa style yang American tadi. Nah, untuk yang American biasanya tahun itu setelah nama penulisnya. Jadi sudah sesuai seperti ini, Bu. Ya. Oke. Ya, makasih. Kalau misalnya dari internet nih, ini yang kayak gini nih, yang kayak HTTP itu bisa masuk nggak sih? Soalnya kan misalnya saya misalnya cari di Google nih tentang ini, terus saya nggak muncul di jurnal gitu. Bisa nggak saya ambil dari linknya di blog linknya atau emang harus lewat jurnal gitu? Baik, Bu. Sebisa mungkin yang diprioritaskan itu memang dari artikel ilmiah atau dari jurnal.
Tapi jika memang mentok-mentok hanya didapat dari satu web atau situs web, yaitu tidak dipermasalahkan juga. Tapi yang lebih diprioritaskan lagi itu adalah web resmi, Bu. Seperti ini kan yang Ibu tulis dari web resminya. Jika ternyata ada dalam satu blog atau dari Wikipedia, nah itu sangat disarankan tidak diambil ya Ibu. Iya. Terus kalau di sini bisa kan pakai, misalnya saya dapat PTK, lihat PTK-nya saudara tapi dia belum diterbitkan, bisa dicantumin data pustaka? Untuk yang belum terbit itu saya sarankan tidak dipakai Ibu, karena kan nanti untuk referensinya itu masih belum kasarnya itu masih belum jelas ya diterbitkan di mana, kemudian bisa kita dapatkan di mana. Kan itu yang punya akses baru Ibu dan gitu. Iya, terima kasih Ibu, ya Pak ya atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Nanti deh di Japri kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik Bu, siap. Ya, saya rasa cukupkan ya untuk Ibu Rizkia. Kita lanjut ke tugasnya Bapak Slamet. Bapak Rianto hadir ya. Nah, baik. Untuk judulnya ini sudah ringkas ya, saya cek sudah sesuai, kurang dari 20 kata, kemudian identitasnya sudah sesuai juga. Nama penulis 1, penulis 2, dosen atau tutor untuk PKP-nya. Nah, untuk abstraknya, nah ini masalah teknis ya Bapak, jadi nanti bisa kita sesuaikan lagi. Penulisannya kita buat dalam satu paragraf utuh, kemudian tidak ada bagian yang menjorok, itu hal-hal sederhana yang bisa segera diperbaiki. Jadi tidak ada perbaikan secara besar-besaran. Kemudian untuk kata kuncinya sudah sesuai, minimalnya 3 kata kunci. Lalu nah ini bagian pendahuluannya dibuat satu narasi atau satu bagian utuh ya Bapak. Paling di sini lebih baik dicantumkan sumber referensinya, meskipun ada pernyataan-pernyataan yang ibaratnya itu mirip-mirip seperti opini kita, tapi kan ada beberapa opini itu tidak serta-merta keluar dari pemikiran kita sendiri ya Pak, pasti ada yang menginspirasi seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk menghindari tingkat plagiasi yang cukup tinggi bisa dicantumkan referensinya. Kemudian ya ini seperti ini ya, ada referensinya. Yang bagian atas saya cek masih sedikit yang mencantumkan referensi. Kemudian untuk bagian metodenya, nah ya ini sudah bagus, oke. Nah, untuk ya siklus-siklus seperti ini, misalnya Bapak dapat dari satu referensi bisa dicantumkan juga Pak, untuk menambah ya seperti itu. Misalnya siklus-siklus ini ada dalam buku mata kuliah tertentu di UT, itu bisa dicantumkan juga untuk siklus 1, siklus 2 ya. Kemudian di bagian hasilnya ya ini ada deskripsinya ya, pas siklus 1 dan siklus 2. Nah, tabelnya sudah ada namanya ya, sudah sesuai, ada nama tabel, kemudian ya ada nama grafik juga atau nama gambarnya. Oke. Terus nah, bagian pembahasannya juga ada, dan ini pembahasannya membahas semua yang ada di bagian hasil ya Bapak? Iya. Ya, sip. Paling nanti masalah kebahasaannya saja yang saya berikan koreksinya. Untuk masalah isi kan Bapak dan tutor atau dosen PTK-nya yang lebih paham, seperti itu Pak. Untuk kesimpulan ya sudah ringkas ya. Ini saya cek disampaikan secara kualitatif dan ya tidak serta-merta harus kuantitatif, karena ini bagian simpulannya saja. Kemudian untuk sarannya juga sudah sesuai pada peran pihak-pihak yang terkait. Untuk daftar pustakanya, nah ini paling Pak, daftar pustakanya nanti bisa kita tambahkan lagi sesuai dengan
pernyataan-pernyataan atau teori-teori yang terdapat pada bagian pendahuluan, metode, ataupun pada pembahasannya. Iya, Pak. Ya, baik Pak. Ada yang perlu ditanyakan Pak? Berarti Pak, untuk abstrak itu ya. tadi tidak ada bagian yang menjawab, maksudnya tidak Ya, ada alinea. dibuat, gitu. betul Pak. Jadi dibuat rata kiri kanan semuanya seperti itu. Kalau, jadi ini tapi paragrafnya persoalannya. tetap, Pak. Kenapa? Paragrafnya tetap ada ya. Oh, biasanya kita buat hanya satu paragraf utuh Pak. Oh gitu ya. Jadi nanti untuk misalnya bagian tujuannya ini bisa kita ringkas beberapa kata yang ibaratnya ada pengulangan di bagian permasalahan, itu bisa kita hilangkan. Jadi misalnya tujuannya itu hanya untuk metodenya saja seperti itu. Karena kan untuk lokasi tempat Bapak melakukan penelitian itu sudah terdapat di bagian permasalahannya. Kemudian untuk metodenya pun bisa kita ringkas juga seperti itu. Oke, Bapak. Ya, baik, Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Rianto. Kita lanjut. Ya, kita lanjut untuk tugasnya Ibu Tri ya di sini. Nah, Ibu Tri hadir ya Ibu Tri Wahyuni. Nah, ini ya karena ini masih draft ya. Kemudian judulnya sudah ada kurang dari 20 kata, oke. Terus penulisnya, identitasnya pun sudah ada. Nah, abstraknya ya sudah sesuai. Kemudian kata kuncinya ya minimal 3. Nah, bagian pendahuluan ya dibuat satu bagian utuh, dan ya rata-rata saya cek di bagian pendahuluan itu kebanyakan belum mencantumkan referensinya ya Bapak Ibu. Kemudian bagian metodenya ya ada metode, kemudian lokasi dan waktunya. Nah, untuk analisis datanya sudah ada. Nah, ini untuk persamaan-persamaan nanti bisa kita tambahkan keterangan ya, misalnya persamaan 1, persamaan 2 berikut dengan judulnya. Persamaannya ini untuk menentukan apa, seperti itu. Lalu untuk ini ada pengecekan keabsahan data, iya. Jenis-jenisnya, lalu di bagian hasil pembahasan. Oke. Sama juga ya pada PTK Siklus 1, kemudian Siklus 2. Nah, ini tabel sudah ada judulnya juga. Oke. Nah, simpulan dan saran belum terisi ya Ibu. Nanti bisa dilengkapi lagi untuk simpulan dan sarannya. Nah, untuk pustakanya pun masih kurang, nanti bisa ditambahkan lagi ya Ibu Tri. Sekian Ibu Tri, ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya, saya rasa dicukupkan dulu ya Ibu, nanti bisa saya japri. Lanjut untuk draft karya ilmiah punya Ibu Yovita. Hadir Ibu? Hadir Pak. Nah, oke. Baik. Nah, ini untuk judulnya nanti ada beberapa kata yang bisa kita reduksi lagi ya Ibu, karena hitung tadi lebih dari 20. Dan untuk identitasnya ini sudah sesuai, ada nama Ibu dan nama dosen atau tutor PTK atau PKP-nya. Untuk abstraknya, nah ini paling formatnya saja, nanti bisa segera diperbaiki karena hal sepele lah bisa dibilang. Kita buat rata kiri kanan, kemudian kata kuncinya pun sudah sesuai dengan minimal ya, ada 3 kata kunci. Nah, untuk bagian pendahuluannya, nah ini masih dibuat per subbab ya Ibu, ada latar belakang, kemudian sebelum seragam. Nah, ada identifikasi masalahnya, ada analisisnya. Nah, nanti kita coba samakan lagi saja formatnya, apakah kita buat mirip dengan laporan atau kita buat satu bagian utuh seperti rekan-rekan atau Bapak Ibu yang lain. Baik, Pak. Ya,
masih ada waktu untuk perbaikan. Kemudian untuk kajian pustakanya ini tidak menjadi bagian dari karya ilmiah, jadi nanti bisa disisipkan pada bagian-bagian yang sesuai. Misalnya mengenai belajar ilmu pengetahuan alam itu, apakah dia masuk di bagian pendahuluan atau di bagian misalnya pada metodenya atau bagian pembahasannya seperti itu. Oke. Ya, materi pelajarannya tentang IPA ya, kebanyakan biologi. Lalu, nah ini bagian metodenya. Di sini bagian pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Ya, bisa kita cantumkan juga ya, subjek, waktu, kemudian tempat dan temanya. Lalu tabelnya, ada tabelnya juga disertai nama tabel. Oke. Nah, kemudian ada deskripsinya untuk siklus tadi, siklus 1, siklus 2. Iya, lalu ya bagian kegiatan inti, lalu nanti di bagian bawah ada pembahasannya, Ibu. Nah, ada hasil dari pembahasan. Di sini deskripsi hasil penelitian, ya. Oke. Sesuai dengan judulnya ya, di bagian hasil ini atau pembahasannya ini membahas mengenai data yang didapat pada siklus 1, siklus 2 tadi. Ya, kemudian di tabelnya ya ada namanya juga. Oke, bagus, tabel 3. Ya, nah pembahasan setiap siklus sudah ada. Nah, lalu pada bagian simpulan. Nah, ya. Oke, masih dibuat per poin ya. Ini poin pertama, kedua, nah nantinya bisa kita buat dalam satu paragraf itu saja, Ibu. Kemudian untuk sarannya, ya. Oke, mengenai metode yang digunakan. Ya. Nah, ya. Nah, nanti misalnya diperlukan bisa dicantumkan juga ya saran mengenai pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang Ibu lakukan. Misalnya untuk pihak sekolahnya atau misalnya ada lagi ada rekan Ibu atau orang lain yang meniru atau bukan meniru ya, terinspirasi dari penelitian yang Ibu kerjakan. Misalnya jenis apa atau misalnya dukungan dari pihak mana seperti itu. Di pustakanya ya ada bagian, nah ini blogspot sebisa mungkin nanti dicari alternatifnya Ibu. Daftar pustakanya ya Pak? Iya, untuk blogspot ini blog resmi dari sekolah yang tempat Ibu mengajar bukan Bu? Ini kan dari bagian dari PKP saya Pak. Oh iya ya. Dari Purwamekarasta. Ya, negeri Pulau Bawah. Oh iya ya. Saran saya untuk referensi yang terdapat dari blogspot, ketika blognya itu bukan dari instansi yang Ibu tempati sekarang, lebih baik dihindari saja Ibu. Kecuali memang blog itu pengelolanya atau penulisnya itu dari tempat Ibu mengajar sekarang. Itu masih bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Kemudian ya untuk referensi yang lain dari buku dan jurnal ya nanti bisa ditambahkan juga mengenai ya referensinya masih belum mencapai minimal ya Ibu, nanti bisa ditambahkan lagi. Baik Pak. Oke, nah untuk rinciannya nanti saya japri ke Ibu Bapak sekalian ya, mudah-mudahan bisa segera. Ya, Pak. Oke, yang terakhir Ibu paling yang di tugasnya itu yang hadir sudah semua ya, saya review tugasnya. Nah, buat Web 3 saya rasa dicukupkan sekian. Nah, untuk Web 4 itu kita bahas mengenai draft final karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis. Nah, jadwalnya itu harusnya Kamis pekan ini di tanggal 24. Nah, tapi kan hari ini kita baru selesai Web ketiga ya Ibu. Kira-kira bisa kita laksanakan Web 4 kapan ya Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan saran? Kalau Senin depannya lagi gimana Pak? Oh ya, bisa. Saya usahakan bisa Bu. Untuk Bapak Ibu yang lain gimana?
Siap aja, Pak. Kapan aja, Senin depan aja, Pak. Ya, Senin depan ya. Kita coba jadwalkan Senin depan aja ya untuk web keempat. Baik, Pak. Jam 4 sore ya, Pak? Ya, kita jadwalkan jam 4 saja. Sesuai ya sama dengan web ketiga hari ini. Ya, Pak. Nah, untuk yang terakhir, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai web kali ini, Bapak Ibu? Pak, bertanya Pak. Ya, silakan Ibu. Halo Pak. Ya, Bu, silakan. Halo. Ya, halo. Jaringannya susah. Pak, berarti belum kita sudah selesai itu Pak, hasil finalnya Pak. Oh ya, untuk finalnya itu dikumpulkan paling telat tanggal 9 Desember nanti. Jadi sebelum Bapak Ibu mengumpulkan untuk karya finalnya, kita bisa adakan web keempat. Nah, saya sih inginnya ketika web keempat kita laksanakan, minimalnya sudah 75% karya final Bapak Ibu. Ya, intinya karya final Bapak Ibu itu sudah 75%. Artinya siap untuk diterbitkan seperti itu, Ibu. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, mudah-mudahan ya, Ibu. Mudah-mudahan bisa, Ibu. Ya, ada pertanyaan lain, Bapak, Ibu? Ya, jika tidak ada, saya rasa dicukupkan saja buat pertemuan kali ini ya, Bapak, Ibu. Ya, baik. Saya tutup saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengubah jadwal untuk tatap muka atau webnya. Lalu saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan untuk lebihnya mudah-mudahan kita bisa segera menentukan format ataupun aturan penulisan yang tepat untuk karya ilmiah, khususnya untuk kelas ini. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya tutup saja. Selamat sore bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin, Mas. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Silakan bisa meninggalkan ruangan